sekarang kita sedang bersama Bang Ferry Santoro, seorang jurnalis wartawan senior yang pernah bekerja di televisi RCTI dan punya pengalaman yang cukup menyeramkan. Apa itu pengalaman beliau? Yaitu pernah menjadi tawanan GAM banget di Aceh pada tahun 2003 selama 1 tahun, guys. Bayangkan ditawan oleh tawanan GAM selama 1 tahun. Bagaimana ceritanya? Nanti kita eluas lebih jelas dengan Bang Ferry Santoro. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Selamat datang di bumi Serasan Sekundang Muara ini. Terima kasih. Semoga betah walaupun ya suasana di Muara ini Cuacanya cukup panas. cuaca cukup panas. Muara ini rata-rata sama dengan Sumsel 36 derajat kan. Kira-kira main ke Muara ini ada agenda apa Bang? Kita kebetulan ini kemarin dari teman gitu kan. Memang dia sudah lama sekali untuk ingin sini ke sini lah. Coba sekali lah sini lah main sama ketemu sama teman-teman di sini lah. Dan ya udah kita kebetulan kan kemarin dari Palembang Iwana suruh datang ke sini. Ya udah kita datang tadi baru nyampe tadi sore. Bang, sebelum kita mengulas bagaimana cerita Bang bisa ditahan oleh GAM menjadi tawanan, bisa dijelasin nggak karir jurnalistik Abang itu dimulai dari mana? Tahun 93 saya masuk kerja di RCTI. Oh, sudah dari awal berarti Dari Bang? awal. Tapi mulanya saya bekerja di studio aja dulu. Di RCTI juga? Pemberitaan. Oh, Seputar salah dulu. iya sebutan. Kurang lebih 3 tahun. RCTI lahir tahun berapa? 93 ya? 85. RCTI? 2000 berapa ya? 2000 saya. Udah semenjak saya masuk itu masih baru itu belum. Iya, baru. Masih baru. Termasuk perintis. Dulunya kan TV kabel kan ya. Iya. Selama 3 tahun di studio kita baik itu apa namanya jadi putar misa, buku malam dan lain-lain lah yang ada di program kita seputar misa itu. Barulah kita pindah ke apa namanya kameramen ING untuk liputan. Kalau sampai cerita ditahan GAM itu gimana Bang? Waktu itu tadinya di sini sebenarnya bukan aku yang berangkat tadinya ya. Entah kenapa karena saya waktu itu masih liputan ke istana kan. Itu sampai pulang ke kantor. Temen yang nggak jadi berangkat. Oh, awalnya. Temen aku tadinya itu namanya juga sama Ferry juga. Iya. Tapi dia nggak berhalangan hadir, akhirnya saya yang berangkat lah. Tugaskan untuk menggantikan teman-teman yang ada di Aceh. Terus? Jadi sebenarnya baru pertama kali itu aku ke Aceh itu. Itu liputan luar daerah? Enggak, Khusus ke Aceh? pada Aceh, ke daerah konflik itu yang Aceh. Cuma ya mau dipakata lagi apalagi gitu loh. Iya. Kebetulan kan buat saya suatu pengalaman terbaru dari daerah konflik situ lah gitu loh kan. Cuma saya sebelumnya kan melihat-lihat dulu, tanya-tanya teman-teman yang sudah berangkat di sana bagaimana sih situasinya seperti apa sih gitu. Selama itu aman sebelum Abang? Enggak, maksudnya saya punya pikiran bahwa saya itu kebetulan orang Jawa gitu kan. Iya. Waduh, kalau orang Jawa nanti kenapa ini saya bisa kenapa di sana nih. Iya. Gitu. Tapi dia bilang udah kamu berangkat aja deh. Ya udah saya berangkat, saya izin lah sama keluarga kan. Udah kita berangkat ya itu. Awalnya itu tanggal 29 bulan Juli berangkat. Bulan Juli? Bulan Juli. Tahun 2003 ya? 2003. Oh. Sebelum ditahan GAM itu berapa? Kebetulan di sana kita berpasangan sama reporter yang sudah di sana, Elsa Siregar. Oh. Kita tiap hari liputan aja biasa, Iya. liputan apa konflik di situ gitu loh. Beberapa hari nggak ada masalah. Berapa hari itu? 1 bulan, 2 bulan sebelum? 2 minggu di situ. Baru 2 minggu. Aman-aman aja. Aman-aman ya, karena kita selalu berdekatan sama TNI waktu itu kan, di mana ada apa namanya, ada semacam TNI melakukan apa Pengamanan.
pengamanan, terus mendapatkan senjata, itulah kita datang ke sana. Iya. Terus kontak tembak kita ke sana. Heeh. Aman-aman aja. Heeh. Entah kenapa di satu hari tanggal 29 itu 29 tepatnya itu. 29 apa itu? 29 Desember. Desember 2003. 29 Desember kalau nggak salah. Enggak deh, maaf 29, pokoknya tanggal 29 deh. Bulannya bulan Juli itu kan. Kalau kita meliputlah ke daerah Bayan sana. Daerah Bayan itu daerah Langsa. Kebetulan kita yang dinaikin di mobil itu ada 2 orang istri TNI kan. Emang begitu kita sampai sana nggak ada masalah, sampai Langsa pun nggak ada masalah. Begitu kita pulang, entah itu di daerah Bayan, kita di daerah Bayan itu, kita tahu di stop itu loh. Oh, Nggak ada pasukan. malam itu bang? Enggak, sore, jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke. Jam 4 sore kita dalam kecepatan radius 80 km Iya. di jalan. Karena sepi, emang Iya. kita harus jalan kencang, nggak boleh salambat. Oh, Karena kita juga ngejar untuk berita sore juga. Iya. Berita sore harus kita kejar harus sampai ke Lok Sumawe. untuk perjalanan. untuk ngirim berita. Nah, kalau suka dulu kan kita Dari Langsa ke Lok Sumawe berapa jam itu? ada sekitar 2 jam setengah, 2 3 jam jam setengah lah, iya. 3 jam. Itu lumayan jauh kan. Itu harus kejar itu 80 km. Tahu-tahu di kanan kiri udah disergap itu. Rami, Hah? Rami, Ada 8 orang. anggota GAM tadi. Udah ngerem mendadak itu bus. Di mobil. Sopirnya sudah kita begini semuanya. Wah, dalam hitungan menit, detik itu. Udah masuk semua itu 8 orang masuk ke dalam semua. Ada nodongin gini, ada udah ambil alih kemudi, sopirnya suruh ke dalam ke belakang gitu. Udahlah kita dibawalah ke tempat di daerah jauh dari pedesaan di situ. Sampai akhirnya ditahan di Iya, di Dibawa. daerah situ. Jadi dibawa ke bukit, kita jauh dari perkampungan, dibawalah kita kemana-mana selama hampir lebihnya itu 1 tahun itu kita ke situ. cuma di Langsa aja. Nah, kita berpindah-pindah tempat. Dari Dalam- satu tempat ke tempat lain gitu. Dalam Kabupaten Langsa masalah. Enggak, bukan kabupaten. Di Aceh Timur. Oh, Aceh Timur. Aceh Timur, posisinya Aceh Timur. Jadi daerah perbukitan. Bukitan. Ya, tapi kita nggak tahu entah itu diputer-puter teman kan bayangan pikiran saya kan udah ketakutan pasti. Iya. Kita udah down duluan. Mata ditutup terus nggak? Enggak, dibuka. Kita terbuka semuanya. Emang kita udah ketakutan juga, ketakutan dalam arti saya orang Jawa ini, pasti kan saya pasti akan dibunuh. Benar. Pertama kali kita masuk, kita sering diinterogasi. diancam? Enggak, kita diinterogasi aja. Ditanyain kamu dari mana. Ya, sampai dia takutin jangan harap kamu besok lihat matahari terbit gitu kan. Sadis bang ya. Jadi ada bayangan nggak bakal hidup lagi itu. Awal-awal. Saya pasti gitulah, nggak mungkin lah siapa aja saya pasti kalau kita berpikir seperti itu, aduh nggak bakalan kita bisa itu lah gitu kan. Tapi alhamdulillah paginya matahari terbit, alhamdulillah masih bisa hidup kita. Jadi selama 1 tahun itu intimidasinya seberapa sering bang? Cuma beberapa ini aja, nggak terlalu sering. Cuma yang nggak bisa kita tahan itu ya itu kita hidupnya berpindah-pindah itu dari satu tempat ke tempat lain. Terkukung ya. Itu pun tidur pun juga nggak pakai atap-atap itu, nggak udah di tengah di langit bintang berbintang-bintang gitu aja. Udah ada tutup. Nggak ada, kita beralaskan kain plastik aja, udah tidur lekar aja udah. Jadi tapi kalau makan dijamin mereka. Makan sih tergantung mereka ada makanan. Iya. Itu pun kadang-kadang Kalau nggak ada ya kita nggak seret di perut. Karena Ya? apa? Karena mereka bisa beli makanan kalau daerah di pasar aman. 1 tahun itu. Jadi nggak bisa ngirim lagi berita ke RCTI. Kita ngapain ngirim? Untuk apa kita dalam keadaan sudah Iya, stres, nggak. kita ada sudah stres, ngapain? Lost kontak dengan. Kita tetap komunikasi, cuma kita ngapain ngirim berita? Kita dalam keadaan seperti itu untuk apa? Itu kesempatan itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kita. Tapi Faktanya pihak juga kita RCTI tahu kalau abang dengan reporter itu ditahan. sudah tahu kan, kebetulan ada teman-teman yang di lapangan yang di luar itu kan ada yang masih Mama Yudi itu koordinatornya mereka kan, mereka yang terus Laporan. berkomunikasi sama Panglima Isa Daud itu gitu loh. Ada upaya apa dari pemerintah dan RCTI untuk bebas ke abang dengan Ersa Siregar itu bang? Upayanya adalah supaya mereka sudah bereduksasi sebenarnya, sudah lama seperti itu, cuma kan mentok aja kan.
karena dari pihak GAM mintanya diadakan semacam kayak acara gitu kan. Pelepasan. Tapi terjadi harus ada, tidak ada namanya Publikasi. bukan publikasi, istilahnya kita berhenti dalam 2 hari. Itu tidak ada perang gitu loh. Sampai Pembebasan saya itu, tapi ternyata kan emang semuanya akhirnya bundar semuanya. Pernah kita tanggal 20 pernah mau dibebaskan. Kita kebetulan setelah tanggal 29 itu, sebelum tanggal 29 Desember 2003, sebelum 29 kita rencana mau dibebaskan. Tapi kenyataannya berbeda lagi, karena waktu itu akhirnya kita Bang Elsa sudah duluan ketembak kan. Jadi Bang Elsa tuh reporter RCTI itu meninggalnya karena ketembak GAM. Bukan, dari pasukan TNI sendiri. Gara-gara apa? Enggak, bukan gara-gara apa, karena kita kondisinya di situ di gubuk itu kita cuma ada beberapa orang aja, yang lainnya tuh pada keluar semua. Senjata ada itu 6 pucuk senjata di situ tuh di gubuk itu ada. Cuma mereka yang lainnya lagi keluar, mungkin entah itu nyari tempat lagi atau apa, karena takut bocor kan. Kalau sudah bocor kita pasti akan pindah. Dia bocor oleh TNI kita pasti akan pindah. Dan itulah cuma ada satu orang GAM di situ. Lagi masak gitu kan. Kejadian jam 12 siang itu. Bang Elsa lagi santai-santai, lagi munting kuku. Dia bilang, "Mbak, Fer, besok kita mau pulang, tenang aja," gitu. Kita siap-siap bersih-bersih dulu lah gitu. Biasa dengan bahasa logat Medan kan dia kan ngomong kan. Entah apa, tahu-tahu jam 12 itu tembakan beruntun itu. Jaraknya radius 10 meter dari gubuk itu. Gimana rasanya? 10 meter ke situ kali udah. Nembaknya udah bertubi-tubi. Saya nggak lihat karena kita kan di atas. Di bawah ini rawa. Rawa semua. Jadi ada air gitu, rawa. Abang pada saat itu posisinya di mana? Saya sebelahnya, saya di sini, saya di sini. Tahu-tahu tembakan bum. Udah saya lompat aja, cari menyelamatkan sendiri aja. Iya. Saya nggak tahu begitu saya lompat ada tembakan dari bawah, kena papan itu. Saya udah lompat aja, saya lari aja, langkah aja. Sampai akhirnya abang dibebaskan. Itu tanggal berapa? Itu tanggal berapa ya? Bulan Mei kalau nggak salah. 2004 berarti ya? 2004. Itu masih proses lagi, karena saya waktu itu kan setelah almarhum Elsa ketembak itu saya udah kayak nggak ada temannya lagi. Masih jaraknya masih jauh? Masih jauh. Ke pembebasan abang? Iya. Masih kita harus pindah lagi. Berapa bulan itu? Itu sampai bulan Mei itu. Masih 5 bulanan ke depan berarti. Pindah itu terus selama itu, karena proses terus kan, negosiasi terus sampai akhirnya terjadi gencatan senjata itu selama 2 hari itu. Itulah dilakukan untuk pembebasan saya. Sampai akhirnya kapan itu abang bebas? Itu bulan Mei. Bulan Mei. Tanggalnya tanggal berapa? Saya lupa tanggal berapa dan lupa saya. Jadi bebasnya memang murni diantar atau dijemput di TNI? Diantar. Bukan TNI yang jemput, dari pihak Palang Merah Internasional yang jemput. PMI. Enggak, Palang Merah Internasional sama PMI. Gitu loh. Yang jemput dia. Nah, mereka jemput di lokasi saya penjemputan itu. Emang tidak ada pasukan sama sekali TNI berkeliaran. Iya. Kita jemput di situ, udah, tapi ada beberapa yang antar saya masuk ke mobil itu. Bawa senjata, bawa granat, wah ngeri sekali kita. Ada TNI lewat, tapi nggak diapa-apain, udah lewat aja. Jadi antara mau dibebaskan dengan mau dijebak istilah. Itu udah sama sekali, sama mencekam banget itu saat itu. Gimana saya bilang sampai orang kami itu bilang, kalau terjadi tembak apa-apa nanti ini granat ini akan meledak semua, kita mati semuanya. Aduh, mati lagi ya, saya udah mau bebas, udah gitu kan. Aduh, udah mana dia berhenti di warung beli rokok. Aduh, udah mencekam banget udah. Ya akhirnya tahu-tahu udah sampai ke tempat acara pembebasan itu. Itu pun di saat acara pembebasan itu pun saya diminta untuk pulang itu. Pulang
maksudnya mau diobatin dulu di sebuah rumah sakit lah. Cuma jadi barter, jadi teman-teman saya, teman-teman jurnalis yang lain itu yang mau bebasin saya itu ada beberapa orang buat barter mereka. Kamu Barter, Ferry bisa pulang, kalian harus ikut aku semuanya. kata Gam. Kata Isa Daud itu kan. Isa Daud itu siapa? Panglima Gam. wilayah Aceh. Gitu loh. Jadilah dia, kita keluar, saya keluar. Ferry besok harus datang lagi untuk upacara pelepasan. Saya pulang itu, saya ke rumah sakit lah, udah di macam-macam lah, diperiksa macam-macam lah, terus diinterogasi sama pihak gabungan intelijen lah. Iya. Udah, besok paginya datang lagi saya ke upacara itu. Itu pun dalam waktu saya pulang itu, dalam satu malam pun udah mencekam semua teman-teman yang di atas itu yang jadi sandera itu, dan udah ketakutan juga karena pihak pemerintah tidak mau memperpanjang gencatan senjata. Wah kan udah negosiasi di luar, sangat panik. Ini lagi ya. Cuma ya yang lihat dari situ tuh banyak sekali lah buat saya lah, bagaimana kita bisa bertahan seperti itu. Bisa bayangkan aja kita sampai makan pun nggak bisa, karena apa? Nggak ada nafsu lagi bang. Bukan, kita puasa 4 hari. Karena apa? Kita nggak ada stok makanan sama sekali. Mau termasuk Gam juga? Gam mau masuk ke kampung nggak ada celah karena pasukan TNI di situ banyak. Akhirnya ya itulah kita puasa 4 hari nggak makan. Ya minumnya cuma pakai daun akar. Ya udah minum aja di situ. Akar di hutan. Itu pun kita belum apa-apa, kita diserang itu di sebuah, ada sungai kecil, ada di situ gubuk, udah diserang gubuk itu. Kita larilah lewat jalur-jalur yang tanahnya, yang airnya ada akar-akarnya itu, bisa gigit itu kalau kita salah nginjek bisa ke dalam. Oh, dalam segini. Iya. Hampir setengah kita jalan tuh dalam 100 meter gitu. Iya. Tapi begitu kita sampai ke darat, udah di sini semuanya ada yang suka gigit darah itu apa? Lintah. Banyak banget di sini. Iya. Sampai akhirnya abang dibebaskan, gimana itu bang? Ada tawar-menawar lagi nggak? Oh, nggak ada lagi. Akhirnya Gam yang sukarela atau gimana dia? Akhirnya yaitu mereka akhirnya melepaskan dengan upacara dan melepaskan beberapa tahanan yang lainnya. Ada juga? Ada, kita nggak tahu sih dia apakah itu udah nuansanya nuansa politis kan. Kita kan nggak tahu, karena apakah itu tahanan beneran apa kan kita nggak tahu. Iya. Gitu loh, bahwa dia mungkin berpikir bahwa ini loh saya mau tahanan semuanya nggak ada yang luka itu, nggak ada yang dianiaya. Tapi pada prinsipnya kita bukan membela dari gerak Gam ya, cuma mereka juga sama kita itu sangat benar-benar perhatian ya. Walaupun jadi tawanan. Saya sebagai tawanan, karena instruksi dari Panglima Isa tadi itu bahwa tolong ini Ferry tahanan dijaga, jangan sampai terjadi apa-apa. Dalam arti jangan tersampai kalau luka, kalau dia sakit dirawat, kalau dia butuh apa tolong diperhatiin. Jadi ini istilahnya tawanan murni ya, bukan mau diintimidasi. Saya semacam kayak panglima aja, karena saya itu benar-benar di rank 1. Ada lagi di sini, ada lagi di sana gitu loh. Jadi di mana kita di sana rank 3 konflik, kita geser gitu. Jadi ada bentengnya lagi di tengah-tengah posisi saya. Kemudian ada apa? Sujud syukur atau apa ketika Bang Ferry dilepaskan oleh Gam ini? Iya. Senangnya luar biasa Bang. Tapi cuma pikiran saya lagi blank semuanya. Karena gimana rasanya sih di dalam hutan begitu, nggak pernah lihat siapa, nggak pernah ini, cuma adanya itu aja. Susah ya. Tiap hari ya kalau malam begini, ada tahu-tahu ada binatang buas, udah pasti ada. Itu ya? Jadi tidurnya pun tidak jelas. Di bawah pohon di mana? Pakai alas ya? Bukan pakai sarung itu, kita ikat kan di pohon itu. Kayak ayunan gitu. Cuma kan kadang-kadang babi hutan juga lewat di bawah Kang. Ini. Ada pesan apa Bang kepada rekan-rekan jurnalis masa kini dengan pengalaman Abang
semasa ditahan GAM itu ada apa kira-kira? Intinya gini, buat teman-teman yang sekiranya kita kan sebagai seorang jurnalis tuh memang kita bukan masalah kita asal ngambil gambar atau kita nulis ya, gitu ya. Paling tidak kita benar-benar kalau kita sebagai jurnalis siap antara hidup dan mati, ya kan? Karena apa? Karena di saat kita di medan konflik pun namanya peluru kan nggak ada punya mata, ya kan? Itulah kita juga harus benar-benar siap benar-benar di situ. Apapun ditugaskan kita harus siap. Paling tidak kita lihat kondisi medan dulu sebelumnya, kita harus mengenal dulu seperti apa, gitu kan. Intinya sebagai teman-teman mungkin kalau emang ditugaskan apapun ya sudah kita harus siap. Iya. Gitu. Ikhlas saja Bang. Antara mati dan hidup kan kita nggak tahu kan. Yang penting kita ya itulah kita tetap siap. Itu siapa ya? Paling enggak kita dukungan dari keluarga juga sangat penting. Selain pernah ditahan GAM, ada peristiwa apa yang kira-kira pernah juga Sebelum ke menjadi itu, tantangan saya apa? ke Timur. Oh, pernah juga? Berapa tahun nih? Banda Aceh baru ke Aceh ya itu. Timur dulu baru Banda Aceh berarti ya? Iya. Berapa tahun? Cuma itu cuma nggak lama di situ. Enggak, bukan ditahan. Kita Enggak, perang ini. Di situ. Ya, liputan di sana. Di situ. Itu Timur masih bergabung dengan Bergabung waktu dengan Indonesia Mas ya? jajak pendapat itu kan. Iya. Oh, masa Waktu itu cuma seminggu aja. masa Presiden B.J. Beda, Habibie ya? Perangannya beda. Mereka perang kota, kalau kami perang hutan. Antara mereka perang antara mereka sendiri. Kalau ini kan cuma yang jadi pikiran kan dalam benak saya perang beneran atau pernah sandiwara gitu, tapi mati beneran gitu. banyak kedengaran TNI yang meninggal, GAM juga banyak yang mati Pak. Iya, karena saya mendengar juga dari teman-teman dari beberapa TNI gitu kan. Dia tuh bercerita bahwa emang di sini sandiwara, tapi mati beneran kita, dia bilang. Kenapa? Saya bilang gitu. Di saat kita pernah melihat, kita posisi di atas itu, TNI lewat. Saya tanya sama orang GAM, kenapa nggak ditembak? Kalau ditembak mati semua. Jangan Bang, dia kan punya keluarga. Kalau kita tembak, abang juga saya pusing juga, Bang, nanti ngelamatin abang. Dia bilang gitu. Masih ada rasa kemanusiawinya. Tapi ya bagaimanapun kita sering main kucing-kucingan. Kita kan sama GAM itu dikawal 5 orang, ya kan? Kita masuk ke pos basecamp TNI. Dia tahu, orang GAM tahu bahwa itu paling seminggu dia udah keluar lagi dari situ. Benar kita masuk. Ya, ini udah lewat tuh, ada jarak radius 500 atau 100 meter kan kelihatan. Dia lagi jalan, kita di belakang. Kita masukin lah di situ posnya dia, ambilin lah barang-barang dia masih ada, kita makan itu. Kan ada banyak sekali kaleng-kaleng yang belum kemakan, udah kita makan. Dan kita tahu, cuma paling dia tahan seminggu di hutan. Habis itu dia balik lagi ke markas. Udah gitu aja. Siap. Kita pernah kita ketemu sama pasukan TNI, kita sama sama Isa Daud itu panglimanya langsung. Kita jalan, kita berpas-pasan depan, jalannya deket banget. Tapi dia nggak ngelawan, dia lari, kita lari. Nggak saling ganggu ya? Kita nggak ada kontak senjata. Udah lari semuanya, kita lari juga. Udah ikutin lari aja. Jadi waktu itu memang tuntutan GAM tuh memang murni pengen merdeka. Iya, di situ ya tuntutan murni pengen merdeka. Tidak terlalu juga pengen berperang sesungguhnya berarti. Dia pengen nuntut haknya dia, karena kan mungkin cerita-cerita mereka itu karena terjadi waktu bom dulu itu kan sakit hatinya di situ. Terus masalah ini soal ekonomi juga kan. Mereka akhirnya kan kenapa sih kok yang dijadikan orang pusat semua gitu loh. Sementara kan di Aceh sendiri sumber dayanya kan besar. Banyak. Kenapa nggak dikelola mereka orang Aceh sendiri gitu loh. Nah, itulah mereka akhirnya terjadi kayak gitu. Ya, Oke Bang Ferry, terima kasih atas ceritanya Bang ya. Semoga bisa menginspirasi. Semoga bermanfaat. Ya.